Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan ini atau sebuah pernyataan yang sifatnya lelucon. Ada uang, abang ku sayang. Tidak ada uang, abang ku tendang. Nampaknya Bapak Ibu sekalian, ungkapan ini punya kemiripan tertentu di dalam kehidupan perjalanan kerohanian anak-anak Tuhan. Terkadang Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan yang memiliki konsep yang demikian seperti ungkapan tadi. Kalau Tuhan kasih saya berkat, kalau Tuhan senantiasa menjawab doa saya, kalau Tuhan menyembuhkan saya, kalau Tuhan memberkati usaha saya, kalau Tuhan melancarkan setiap bisnis saya, dan saya dapat income banyak, maka Tuhan pasti ku sayang. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan tidak kasih saya berkat, kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, kalau Tuhan tidak mendampingi saya, bisnis saya macet, keuangan saya seret, dompet saya mampet, maka Tuhan ku tendang. Nah Bapak Ibu sekalian, terkadang banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tetapi masih punya paradigma yang demikian. Mereka tidak mampu untuk mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan sepatutnya atau selayaknya untuk dikasihi. Mereka tidak bisa menyembah Tuhan sebagaimana atau selayaknya Tuhan patut disembah. Mereka ikut Tuhan dengan sebuah syarat. Kalau Tuhan kasih saya A, maka saya akan kasih Tuhan A. Kalau Tuhan kasih B, maka saya akan kasih B. Nah Bapak Ibu sekalian, paradigma demikian sangat bertolak belakang sekali dengan pemazmur. Di dalam Mazmur 119 ayat 88. Nah Bapak Ibu sekalian, pemazmur mampu mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan seharusnya dikasihi. Pemazmur mampu memuji Tuhan sebagaimana Tuhan patut dipuji. Pemazmur menyembah Tuhan sebagaimana Tuhan layaknya untuk disembah, tanpa syarat apapun. Nah Bapak Ibu sekalian, pemazmur berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa agar Tuhan menolongnya dari ancaman para musuh yang hendak mencabut nyawanya atau mencelakakan dirinya. Nah Bapak Ibu sekalian, memang tidak jelas siapa musuh yang disebutkan oleh pemazmur pada ayat 88 ini. Namun Bapak Ibu sekalian, ancaman itu nyata dan membuat hidup pemazmur ini sangat menderita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ia berkali-kali berseru dan memohon kepada Tuhan untuk menolongnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nampaknya dalam mazmur ini pertolongan Tuhan itu belum tiba. Pertolongan itu belum sampai dan seolah-olah terlambat dalam kacamata manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, menariknya, pemazmur tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap berpengharapan kepada Tuhan dengan selalu memperhatikan titah-titah yang Tuhan telah berikan pada ayat 83 dan ayat 87. Nah Bapak Ibu sekalian, nampaknya iman dari pemazmur ini tidak tergoyahkan. Meskipun pertolongan Tuhan itu belum sampai kepada dirinya. Meskipun pertolongan Tuhan itu tidak sebagaimana ia harapkan. Imannya kepada Tuhan tidak sebatas ketika Tuhan itu mendengar doanya. Imannya kepada Tuhan tidak bisa dibeli oleh berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Imannya kepada Tuhan tidak bisa ditukar oleh kehidupannya yang senang, yang damai, yang tentram, bebas dari segala masalah. Tetapi iman pemazmur kepada Tuhan adalah iman yang tanpa syarat. Meskipun saya hari ini seperti ini.
Meskipun pertolongan Tuhan belum tiba, meskipun hidup saya penuh dengan tantangan dan pergumulan, tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayat 88 ini merupakan seruan iman dari pemazmur yang mengatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku tetap berpegang pada peringatan yang Engkau berikan. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, pemazmur doanya belum dijawab pada saat itu. Pemazmur tetap dalam kondisi yang bergumul dan penuh dengan tantangan. Tetapi ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap beriman kepada Tuhan. Dan dia tetap berseru kepada Tuhan lewat doa-doanya. Ia tidak mengizinkan pergumulan dan masalah itu mendikte hidupnya. Tetapi ia membiarkan iman itulah yang mendikte persoalan-persoalan yang sedang ia hadapi. Ia tidak membiarkan masalah-masalah pergumulannya itu mempengaruhi imannya atau menentukan imannya. Tetapi ia membiarkan imannya lah yang menentukan setiap permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Hari ini apa yang menjadi masalah dan pergumulanmu Bapak Ibu sekalian? Biarkanlah iman kita yang menentukan masalah-masalah itu. Bukan masalah-masalah itu yang menentukan iman kita. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Punya Allah yang hidup, yang sanggup menolongmu dan menolongku. Kiranya kita boleh tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tetapi tetap fokus kepada pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan singkat pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Engkau. Kami memohonnya Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menolong kami melewati setiap musim kehidupan kami. Entah itu musim yang bersemi ataupun musim gugur, musim yang penuh dengan air mata ataupun musim yang penuh dengan canda tawa. Tapi biarlah Tuhan selalu menjadi Tuhan atas hidup kami. Dan setiap apapun perjalanan yang kami tempuh, kami tetap mengandalkan Engkau. Sebentar kami akan istirahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai istirahat kami pada malam hari ini. Sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.